Halo geng, buat kalian yang berani menantang gelapnya misteri dan dinginnya teror, inilah tempat kalian. Video ini bukan untuk mereka yang selalu sembunyi di ketiak mak, tapi untuk jiwa-jiwa yang siap menghadapi kisah-kisah kelam yang tersembunyi di balik kegelapan. Bersiaplah, karena sekali melangkah ke dunia ini, setiap detik akan menguji nyali kalian. Apakah kalian benar-benar siap? Kalau iya, mari kita mulai. Jangan lupa kencangkan kolor kalian. Di sebuah kota terpencil bernama Harapan Jaya, wabah misterius mulai menyebar, mengubah penduduknya menjadi makhluk haus darah yang tidak terkendali. Semua akses keluar dan masuk ke kota ditutup oleh pemerintah, memaksa sekelompok orang untuk berjuang hidup dan mencari tahu siapa atau apa yang bertanggung jawab atas bencana ini. Tokoh dalam cerita ini, Reza, mantan polisi yang ditugaskan kembali untuk menyelidiki kota setelah munculnya laporan warga hilang dan kegaduhan massal. Nadia, dokter muda yang terjebak di kota saat sedang magang di Rumah Sakit Harapan Jaya. Andi, teknisi yang bekerja di fasilitas penelitian rahasia dan tahu sebagian dari rencana pemerintah. Kapten Irfan, pemimpin tim militer yang dikirim untuk mengendalikan situasi, tetapi sebenarnya punya agenda tersembunyi. Di tengah malam yang sunyi, Reza menerima panggilan darurat. Ada laporan aneh dari kota Harapan Jaya. Suara di telepon terdengar serius. Kau harus ke sana, segera. Reza, meski ragu, menerima tugasnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, terutama karena kota itu hampir tidak pernah mengalami masalah besar. Ketika tiba di sana, ia disambut dengan suasana mencekam. Jalanan kosong, lampu-lampu padam, dan bangunan-bangunan terlihat sunyi seperti kota mati. Ia menemukan tubuh-tubuh warga yang tergeletak di jalan, tak bergerak, dan terlihat bekas gigitan serta luka mengerikan di tubuh mereka. Ketika Reza mencoba mendekati salah satu mayat, tubuh itu tiba-tiba bergerak. Matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan lapar. Di tempat lain, Nadia yang sedang berjaga di rumah sakit mendengar kegaduhan dari luar ruang perawatan. Seorang pasien yang baru saja datang dengan luka gigitan parah, tiba-tiba menyerang para perawat, menggigit dan mencakar dengan kekuatan tak terkendali. Nadia bersembunyi di balik meja, mencoba menahan nafas sambil menonton kekacauan yang terjadi. Ini bukan wabah biasa, bisiknya dengan ketakutan. Di saat itulah dia bertemu dengan Reza, yang menyelinap masuk untuk mencari informasi lebih lanjut. Keduanya akhirnya bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan Andi, teknisi yang mengenal sebagian rahasia kota itu, mereka menemukan fasilitas penelitian rahasia di pinggiran kota. Andi menjelaskan bahwa penelitian rahasia ini adalah proyek militer yang sedang mengembangkan virus H13, sebuah senjata biologis yang dapat meningkatkan kemampuan fisik manusia. Namun, percobaan itu lepas kendali, dan virus itu mulai menyebar tak terkendali. Kalian tidak mengerti. Ini bukan cuma eksperimen gagal. Pemerintah sengaja membiarkan kita terjebak di sini untuk menguji dampaknya, ungkap Andi dengan wajah penuh kengerian. Saat mereka mendekati pusat kendali utama fasilitas, mereka ditahan oleh Kapten Irfan. Ia mengungkapkan bahwa misinya bukan untuk menyelamatkan warga, melainkan untuk memastikan virus tersebut tidak menyebar keluar kota dengan cara apapun. Ini semua demi keamanan nasional. Kita tidak bisa membiarkan dunia tahu apa yang terjadi di sini, ucap Kapten Irfan dengan dingin. Reza, Nadia, dan Andi menyadari bahwa mereka bukan hanya harus melawan para mutan yang terinfeksi, tapi juga melawan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dengan waktu yang semakin menipis dan infeksi yang semakin menyebar, ketiganya harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan rencana Irfan dan melarikan diri dari kota. Mereka berhasil mendapatkan vaksin prototipe yang bisa menghentikan efek virus pada manusia, tapi hanya tersedia dalam jumlah sangat terbatas. Saat matahari mulai terbit, mereka menyelinap keluar dari fasilitas dan menemukan jalan keluar melalui terowongan bawah tanah. Namun, Irfan dan pasukannya sudah menunggu mereka di sana. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, dan satu persatu prajurit Irfan menjadi korban dari keganasan para mutan. Akhirnya, Nadia berhasil menyuntikkan vaksin kepada mereka yang terinfeksi,
sementara Reza menghadapi Irfan dalam pertarungan terakhir. Reza, Nadia, dan Andi berhasil meloloskan diri, tetapi luka-luka fisik dan emosional akan membekas selamanya. Pemerintah menutup kasus itu sebagai kecelakaan penelitian, dan Kota Harapan Jaya dihapus dari peta. Mereka yang selamat hanya bisa berharap suatu hari kebenaran akan terungkap. Namun, di sebuah laboratorium tersembunyi, seorang ilmuwan mempelajari sampel virus yang diselamatkan dari kota itu, bersiap untuk mengembangkannya kembali. Wabah berikutnya hanyalah soal waktu. Terima kasih udah stay sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update konten menarik berikutnya. Sampai jumpa.